Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Gustina, NIM 2030304008. Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Batu Sangkar. Baiklah, saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia yang berjudul artikel ilmiah. Pengertian atau hakikat artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah atau memenuhi kaidah dan etika ilmiah. Untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada, tulisan ilmiah harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu 1. Original, yaitu asli hasil pemikiran atau tulisan penulis sendiri, bukan hasil ciplakan atau plagiasi. 2. Urgensi, yaitu suatu karya tulis ilmiah memiliki urgensi atau kemanfaatan sendiri, yaitu diperlukan untuk menyelesaikan suatu persoalan nyata. Kemanfaatan ini dapat diukur dari aplikasinya di lapangan atau terapan, atau dikutip citasi oleh penulis lain atau akademik. 3. Scientific. Keilmiahan yaitu memiliki sifat struktur logika dan terbuka untuk menguji kebenaran temuan dan peneliti lain sekalipun. 4. Konsistensi. Ditulis oleh pakar yang memang mendalami bidang tersebut atau buku kutu loncat. 5. Objektif. Penulis harus jujur dengan fakta-fakta dan temuan dan juga tidak memihak. Fungsi artikel ilmiah. 1. Sebagai rujukan. 2. Sebagai sumber untuk meningkatkan wawasan. 3. Serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. 4. Menyampaikan ide. 5. Memenuhi tugas dalam studi. 6. Untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu rapat atau pertemuan. 7. Sebagai bagian dalam lomba untuk menyebarkan ilmu dan hasil penelitian. Sistematika penulisan artikel ilmiah. Suatu naskah tulisan ilmiah umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari judul, maksimum 12 kata. Judul harus mewakili isi keseluruhan tulisan. Dengan membaca judul, pembaca akan dapat menebak isi tulisan tersebut. Secara umum, judul dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Deklaratif, yaitu menegaskan suatu temuan penting atau kesimpulan dari suatu penelitian. 2. Deskriptif, yaitu menggambarkan suatu subjek penelitian namun belum menjelaskan hasil temuannya. 3. Interrogatif, yaitu memperkenalkan suatu masalah dalam bentuk pertanyaan. 2. Nama penulis dan afiliasinya. 3. Abstrak. Abstrak adalah suatu paragraf tulisan yang menggambarkan isi keseluruhan tulisan. Suatu abstrak artikel ilmiah panjangnya berkisar 150-300 kata. Abstrak terdiri dari pengenalan masalah, tujuan menjelaskan secara ringkas tujuan peneliti, metode ringkas, temuan penting sesuai tujuan, kesimpulan untuk menjawab tujuan.
4. Kata kunci. Kata kunci atau keyword adalah kata-kata pilihan atau unik yang berfungsi untuk pengindeksan. Yang B, bagian isi, terdiri dari pendahuluan. Paragraf pada pendahuluan sebaiknya dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ke hal-hal yang khusus atau deduktif. Bentuk penulisan pendahuluan. Berikut contoh pendahuluan. Yang ketiga, bahan dan metode. Yang keempat, hasil. Yang kelima, pembahasan. Kadangkala sering juga digabung dengan bagian hasil. Bentuk penulisan pembahasan. Berikut contohnya. Selanjutnya kesimpulan. Berikut contoh kesimpulan. Kesimpulan bisa ditulis seperti ini. Yang C bagian akhir terdiri dari ucapan terima kasih, lampiran pustaka, dan lampiran. Selanjutnya, strategi penulisan artikel ilmiah. Pertama, menentukan ide atau gagasan yang akan dibahas. Mencari, menemukan, dan memilih masalah yang akan diteliti. 1. Menyusun latar belakang masalah penelitian. 2. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti dan menemukan judul penelitian. 3. Menyusun kerangka teoritis, kerangka konsepsional, dan tujuan penelitian. 4. Mengumpulkan data dan fakta secara sistematis dan terkontrol. 5. Mengolah, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. 6. Merumuskan kesimpulan, konklusi hasil penelitian. 7. Mengemukakan implikasi-implikasi penelitiannya. 8. Menyusun laporan penelitian dan menulis dalam suatu laporan tertulis atau makalah ilmiah atau artikel ilmiah. Kedua, melakukan penelitian tentang permasalahan yang akan ditulis. Ketiga, setelah melakukan penelitian, kemudian membuat kerangka artikel ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebahasaan artikel ilmiah. 1. Logis, artinya mampu membentuk pertanyaan yang dapat diterima akal sehat. 2. Lugas,
Artinya, paparan langsung mengenai pokok persoalan. 3. Jelas, dapat segera dipahami karena dituangkan dalam kalimat-kalimat yang singkat namun padat makna. 4. Berorientasi gagasan. 5. Objektif. 6. Formal. 7. Konsisten. 8. Menggunakan PUEB. 9. Menggunakan kosakata, tata kata, serta istilah secara cermat. 10. Menggunakan kalimat efektif. 11. Menggunakan paragraf yang runtut dan padu. Pendahuluan. Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. 3. Cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan. Dan khusus untuk artikel penelitian, sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan dan relatif sama. Sebagian perbedaannya terletak pada poin 3. Pada kedua jenis artikel itu, pendekatan dimaknai sebagai teori, konsep, filsafat ilmu yang dijadikan dasar pembahasan. Sementara itu, metode dan teknik pada artikel penelitian berkaitan dengan metodologi penelitian serta metode pengumpulan data dan metode analisis data. Sedangkan pada artikel konseptual, hal itu berkaitan dengan teori, konsep, atau filsafat ilmu yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan. Namun demikian, perlu disadari bahwa pendekatan, metode, dan teknik belum diuraikan lebih jauh pada bab pendahuluan, tetapi baru diberitahukan kepada pembaca. Uraian yang lebih terperinci mengenai hal tersebut disajikan pada bab tinjauan pustaka untuk teori atau konsep atau filsafat ilmu, baik pada artikel penelitian maupun artikel konseptual. Dan pada bab metodologi penelitian untuk metode dan teknik hanya pada artikel penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.